Sangat yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan mari Tuhan saat ini berbicara buat kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Especially our drummer, Shilai, is in the house. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-7. Saya berharap jam 3 saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Telat. Amsal pasalnya yang keempat. Saudara masih ingat Amsal? Amsal 4 itu sebelum Amsal 5. Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Alkitab bilang begini, permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah apa saudara? Pengertian. Saya mau cerita sama saudara. Saya dulu waktu kuliah, setiap kali mau ujian, saya selalu belajarnya sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Wah, semuanya tahu ya. Jadi saya pelajari itu satu buku in one night. Ya. Dan besoknya waktu datang di kampus, saya itu tidak mengharapkan ada teman saya manggil saya. Karena semua huruf, semua angka tuh ada di kepala saya. Ya, takutnya kalau saya dipanggil, Jess, saya noleh, itu jatuh semua hurufnya. Ya, oh pengalaman semua kayaknya ya. Dan saya selalu jalan lurus sampai ke ruang kelas. Oke. Nah, tapi seringkali yang terjadi adalah waktu saya sampai di kampus, ya, itu panggilan-panggilan saya pasti noleh. Apalagi kalau ada teman saya, Jess, ntar malam kampus night nggak? Begitu. Oh, itu saya pasti noleh pasti. Dan semua yang saya udah hafalin dalam semalam, semuanya runtuh semua. Oke. Nah, ternyata kitab Amsal sudah pesan buat kita semua. Dari apapun yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Saya kalau hari ini ditanya, Jess, tahu keuangan negara nggak? Tahu, tapi saya nggak ngerti. Jess, tahu tata negara nggak? Tahu, tapi saya nggak ngerti. Karena dulu belajarnya sistem kebut semalam. Ya, saya cuma tahu aja, tapi nggak pernah punya pengertian. Dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Karena begini, orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti udah pasti tahu. Dan tema saudara hari ini, relationship, realnya huruf gede semua, ini adalah tema yang luar biasa. Seringkali kita cuma tahu istri kita tanpa mengerti dia. Kita tahu suami kita tanpa mengerti dia. Dan ini yang saya sebut dengan maturity. Orang yang mengerti, memiliki pengertian adalah orang yang dewasa sebenarnya. Nah, yang saya sayangkan adalah banyak banget orang Kristen di One Christ Community, tapi nggak ada. Banyak banget orang Kristen cuman tahu Tuhan Yesus siapa, tapi nggak pernah punya pengertian tentang Tuhan Yesus. Makanya kita nggak pernah dewasa dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Cuman tahu aja, tahu kebaktian, yes. Tahu 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, yes. Tahu duduk, berdiri, kita cuman tahu tata ibadah. Tanpa pernah mengerti Yesus Kristus itu siapa. Kita cuma mau tahu firman, tapi nggak pernah dapat pengertiannya. Ya, kita cuma mau tahu ya
second coming, kita mau tahu akhir zaman dan lain sebagainya, tanpa mendapatkan pengertian yang jelas. Akhirnya waktu kita ikut Tuhan Yesus, ya akhirnya kita jadi kekanak-kanakan terus. Nggak pernah masuk ke level yang namanya mature atau dewasa. Saya akan ajak saudara-saudara melihat Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 itu judul perikopnya peringatan supaya jangan murtad. Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kami telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, solid food. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita seringkali di dunia kita, kalau kita dengar kata murtad, ya kita selalu punya pengertian pindah kepercayaan. Betul apa betul? Kita kalau dengar kata murtad artinya pindah agama. Tapi Alkitab nggak pernah catat gitu loh. Ya, kata murtad sebenarnya punya pengertian no progress. Tidak ada kemajuan. Ya, kita cuma jadi orang yang tahu aja, tapi nggak pernah mengerti. Nggak pernah progres. Nggak pernah ada kemajuan. Ya, nggak pernah bertumbuh. Itulah orang murtad. Menurut Alkitab. Ya, dia adalah orang-orang, sekumpulan orang yang mentalnya kekanak-kanakan. Cuman memerlukan susu all the time. Cuman mau dicekokin aja. Ya, nggak mau melatih skill untuk melatih makanan keras, mengunyah makanan keras. Saya berapa bulan lalu saya dinner sama orang dari Bulgaria, dia gedenya di Prancis. Dan ternyata waktu kita dinner, saya agak-agak kaget. Kita orang Indonesia kalau makanan datang, satset, habis makanannya. Orang Indonesia. Ternyata nih orang, waktu dia lagi dinner, sampai 2 jam nggak selesai-selesai. Padahal kita pesen menu yang sama. Dan ternyata waktu saya tanya, kamu nggak lagi appetite untuk makan? Enggak, saya lagi lapar banget. Cuman dia jelasin buat saya, di Prancis, orang kalau makan, ngunyahnya itu 37 kali. 37, satu hap 37. Dan mereka percaya banget waktu mereka lagi mengunyah, itu enzim-enzim di mulut mereka akan menyatu dengan makanan dan turun ke pencernaan dengan bagus. Makanya saudara pernah ketemu makan buru-buru, tiba-tiba jadi kembung? Makan Indomie kebanyakan jadi kembung? Ya, karena kita kalau orang Indonesia kalau makan bukan dikunyah, diminum seringkali kita. Ya, main nggak kunyah, main telan aja gitu kan? Itu yang terjadi sama orang-orang Indonesia. Nah, saya jadi mengerti, ternyata chewing atau mengunyah itu penting sekali. Supaya kita mengerti. Ya, nah bayi-bayi yang cuman minum susu, dia nggak pernah mengembangkan skill namanya mengunyah. Makanya bayi cuman tahu dicekokin. Nah, sayangnya banyak banget loh orang Kristen, sekali lagi di One Christ Community nggak ada. Mental mereka tuh mental susu banget, cuman mau dicekokin. Gak pernah mau coba mengunyah solid food, makanan yang keras. Ya, banyak orang Kristen kalau ada pembicara yang teriak-teriak, kita waktu pulang pembicaranya keras tadi. Oh ya? Iya, dia teriak-teriak di mimbar. Lalu ada pembicara lagi kadang-kadang, kamu saya lihat ya, kamu ada roh perzinahan dari mimbar. Jemaatnya ditunjuk. Orang-orang yang pulang, tadi pembicaranya keras banget. Ada orang ditunjuk loh di gereja. Saya mau katakan buat One Christ Community, pembicara-pembicara seperti itu bukan pembicara keras, tapi pembicara kasar. Bukan keras. Di Alkitab ada soalnya, Yohanes Pembaptis. Ular beludak kalian. Itu kasar, bukan keras. Pembicara yang keras adalah pembicara yang merangsang pertumbuhan imannya tuh jadi bertumbuh orang-orang yang dengar.
itu orang-orang yang akhirnya bisa mengunyah makanan keras. Ini masuk ke level dewasa nih orang-orang seperti ini. Nah, banyak saya temukan orang-orang di gereja begini, waktu tubuhnya berbalik dari dosa, ya, tubuhnya mereka langsung mau dilompat ke hal yang spiritual. Bahasa anak-anak sekarang, ternyata ada yang di-skip. Ya, ternyata yang ke-skip namanya adalah jiwa. Kita nggak pernah beresin jiwa kita. Makanya ya, walaupun terlihat rohani, tapi banyak banget orang Kristen yang kekanak-kanakan, tapi kelihatan rohani. Karena kita skip jiwa kita. Waktu tubuh kita ya dari budak dosa kita berbalik, ya tiba-tiba mau ke gereja dan kita skip nih hal yang namanya jiwa. Dan saudara mesti tahu, di dalam jiwa kita ada dua elemen. Namanya self sama ego. Ya, self dengan ego itu harus sinkron selalu. Nah, yang menyebabkan tidak sinkron adalah pengalaman atau kejadian-kejadian yang menimpa kita. Nah, seringkali kejadian yang menimpa kita bukan kejadian yang baik aja kan? Ya, tiba-tiba kita kecewa sama orang, kita terluka, kita tersakiti, dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian ini membuat self dengan ego tidak sinkron. Dan akhirnya yang naik memerintah self kita adalah ego kita. Karena kita terluka. Pernah ketemu orang-orang gitu? Hah? Lo ngertiin gue dong? Hah? Kok gue ngertiin lo terus? Egonya lagi perintah dia. Ya, lo seharusnya dengerin gue dong. Wih, egonya. Lo tahu nggak gue lapar? Pernah dengar orang-orang kayak gitu? Hah? Atau sering ngomong kayak gitu? Hah? Egonya mulai memerintah kita. Makanya Yesus ngomong gini, kalau mau ikut aku, deny your, bukan ego kan? Deny your self. Kata menyangkal adalah kata yang bagus. Diplesetin aja sama Petrus, makanya kita agak-agak alergi dengar kata menyangkal. Kata menyangkal tuh mengganti suasana hati, mengganti suasana pikiran dengan hal-hal yang berbeda. Contoh, menyangkal, aktivitas menyangkal yang paling ketara banget dan paling menyenangkan adalah liburan. Betul? Kita ganti kan suasana hati, pikiran, lihat laut di Bali, lihat Cafe Del Mar di Bali, ya. Oh nggak tahu ya gitu-gituan ya. Oke. Nonton Red Hot Chili Peppers misalnya ya. Kita mengganti suasana hati dengan keadaan yang berbeda, ya, dengan keseharian kita. Nah, masalahnya begini, libur untuk orang-orang yang bekerja setahun cuma dapat 12 hari. Dibanding ratusan hari yang lain, kita nggak bisa menyangkal diri. Makanya Yesus jelas banget ngomongnya, kalau mau ikut aku, sangkal diri, bisa tiap hari. Self-nya diganti dengan firman Tuhan. Makanya saya mau katakan buat saudara, tergoda tuh normal loh saudara. Pernah tergoda? Wih, rohani banget ya saudara. Hah? Tergoda tuh normal, tergoda. Malam-malam jam 12 ya kepikiran Indomie 2 pakai telur ya. Tergoda kan? Tergoda is very normal. Ya. Kita buka sosial media tiba-tiba, ih ganteng banget mantan gue. Beda sama monster nih di rumah. Hah? Tergoda. Tergoda itu normal sekali. Tapi kalau ego yang memerintah kita bisa fall into that temptation. Kita bisa kepleset ke godaan tersebut. Makanya self ini mesti diganti sama firman Tuhan. Nah, orang Kristen suka datang DM, inbox, dan ngomong gini, Pak, saya tuh melakukan firman Tuhan bisa Pak, tapi nggak bisa konsisten. Pernah dengar nggak? Atau sering buat? Ya, ngelakuin cuma sekali-sekali aja, misalnya emosional baru kebaktian, wah gue mau lakuin nih firman ini. Ya, baru pulang retreat, wah gue mau melakukan firman ini. Emosional, tapi nggak bisa konsisten. Nah ini belasan tahun jadi PR banget buat saya. Saya renungkan baik-baik, ternyata saya ketemu jawabannya. Tuhan menciptakan manusia dengan otak yang sempurna. Dan otak manusia itu terdiri dari dua bagian, kiri dan kanan. Otak kiri isinya yang berat-berat. Ya, profit and loss, hitung-hitungan, hafalan-hafalan, ya, segala macam sistem, ya, apalagi ayat-ayat dan lain sebagainya. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Nah, otak kanan manusia isinya yang relax,
lihat lukisan, nonton konser, dengerin musik, makan, minum, otak kanan. Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata menuju ke kiri. Bayangkan Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat. Bangsa Yahudi. Banyak buku mengatakan orang Yahudi tidur aja tuh ngitung. Makanya sadar nggak saudara, Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Dan metode pemuritan Yesus nggak pernah di ruang kelas kan? Itu metode Yunani. Gurunya di depan papan tulis, muridnya pada duduk. Saudara punya foto kayak gitu, Yesus depan papan tulis, 12-nya lagi duduk. Kalau saudara punya foto kayak gitu, saya mau. Ya, karena yang kita semua punya fotonya, Yesus lagi duduk sama 12 murid di meja makan. Bukan di ruang kelas. Ya, dan ini metode pemuritan Yesus. Dan saya heran hari ini yang fotoin mereka ber-13 itu siapa? Dan ini ternyata metode discipleship-nya Yesus. Sambil makan, di atas danau, di bawah pohon. Itu ternyata metode pemuritan Yesus. Sebelum pandemi ada seorang dosen dari sebuah universitas di Jakarta, dia upload ke sosial medianya dia cerita, saya kalau deliver mata kuliah saya dengan menggunakan metodenya Yunani, ya, di depan kelas dosennya, muridnya pada duduk, after 1.5 hours, ya, habis 1,5 jam, saya deliver mata kuliah saya biasanya bertanya, ada yang mau bertanya? Mahasiswanya biasanya gak ada yang mau bertanya. Dan kalaupun bertanya, pertanyaannya di luar konteks. Pak, liburnya kapan? Begitu. Nggak nyambung semua pertanyaannya. Dosennya mulai, dia mulai galau gitu dosen. Dan akhirnya dia mulai menemukan metode, dia bilangnya metode Yahudi, dia bilangnya. Dan akhirnya dia pengumuman di kelasnya, kelas minggu depan kita kuliah nggak di sini ya. Kita kuliah pindah ke Citos. Mahasiswanya pada mau. Ya, don't worry, kalian nggak usah bawa buku, nggak usah bawa alat tulis, bawa uang aja buat beli makan dan minum. Ya, dan benar, singkat cerita, kuliah pindah ke Citos. Kuliah yang biasanya 1,5 jam dan boring luar biasa, berubah jadi 5 jam tiba-tiba. Dan mahasiswa yang biasanya mesti dipancing-pancing untuk bertanya, tiba-tiba bertanya sendiri. Dan tiba-tiba metode pembelajaran mereka berubah jadi brainstorming, tukar pikiran. Dan yang paling luar biasa, waktu ujian, semua mahasiswanya nilainya A+. Dan dia bilang, saya pakai metodenya orang Yahudi. Itu metodenya Yesus, bukan Yahudi. Dan itu masih relevan ternyata sampai hari ini kan. Coba, deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Meja? Bukan di ruang meeting kan? Ya, ruang meeting waktu nggak ada muffin, nggak ada kopi, addendum terus kontraknya. Salah nih, salah. Ganti nih, ganti. Tapi waktu muffin keluar, sop buntut keluar, ya otak kirinya tumpul, tanda tangan. Right? Yang masih single, kalau nyatain cinta, jangan pernah di atas angkot. Saya suka makan, ditolak pasti. Ajak makan. 2-3 hap, otak kanan fully bekerja, baru nyatain, saya suka sama kamu. 100% pasti diterima. Masterclass loh ini. Nah, ternyata otak kanan kita nih jarang dipakai. Makanya kita sulit dapat pengertian tadi. Kita cuma tahu-tahu ayat, tapi otak kanan ternyata itu adalah tempat untuk kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ternyata antara mendengar dan melakukan ada missing link yang sudah bertahun-tahun kita tinggalin. Namanya merenungkan firman Tuhan. Kita nggak renungin. Makanya waktu kita lakukan firman Tuhan nggak pernah konsisten. Ya, cuman sekali-sekali dong, dan itu emosional. Ya, self kita nih nggak pernah terganti, ego terus yang menguasai kita. Self nggak pernah dikuasai sama firman Tuhan, karena kita jarang merenungkan. Raja Daud mengerti banget, makanya dia buka kitab Mazmur dengan masih ingat, renungkanlah firman Tuhan tiap hari Natal, gitu. Seminggu sekali, gitu. Siang dan malam, karena iblis sama, iblis menyerang kita semua, sama, siang dan malam. Dia mendakwa kita siang dan malam. Nah, waktu kita nggak pernah pakai otak kanan untuk merenungkan firman Tuhan, iblis masuk. Iblis kasih bahan perenungan, yang tentunya bukan firman Tuhan. Tahu bahan perenungan dari iblis? Laki orang. Bini orang. Oh nggak tahu gini-ginian ya? Kuatir. Balas dendam.
overthinking. Itu yang kita renungin. Tahu sih tahu firman, tapi akhirnya kita nggak pernah mengerti firman tersebut. Nggak pernah dewasa akhirnya kita. Dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Mau ngerti firman Tuhan, direnungin. Supaya itu firman jadi rema, mendarah daging, dan waktu melakukan, bisa konsisten kita melakukannya. Amin, saudara-saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 10 menit saya mesti selesai ini. Jangan ya Bu ya, mukanya udah pada lapar ya. 2 Petrus 3 itu judulnya Hari Tuhan ya saudara. Jadi Petrus lagi kesimpulan dari yang dia tulis, dia catat ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus mengajak kita untuk kita bertumbuh, grow, tidak murtad. Masih ingat tadi kata murtad? Kata murtad artinya adalah no progress, tidak bertumbuh, tidak pernah mengerti. Itu orang murtad sebenarnya, bukan pindah agama, bukan pindah kepercayaan. Tapi makanannya nggak pernah makanan keras, itu orang murtad. Ya, akhirnya nggak pernah mengerti tentang kebenaran gitu kan tadi. Saudara tahu nggak? Semua agama ngajarin gini, you do good, you get good. Familiar? You do bad, you get bad. Semua ngajarin itu, cuman Yesus yang ngajarinnya berbeda. Apa bedanya? Nah ini kebenaran. Orang kalau bisa chewing ini, bisa mengunyah ini, dia lama-kelamaan bisa punya pengertian. Ya, antara yang baik dan yang jahat. Gitu kan tadi Ibrani? Ya. Sekali lagi, semua agama mengajarkan apa? You do good, you get good. You do bad, you get bad. Tahu nggak yang Yesus ajarin? You do bad, you get good, you don't deserve. Ini yang Yesus ajarin. Kamu bikin hal yang buruk, kamu tetap mendapatkan yang baik. Yang sebenarnya kamu tidak layak, tidak pantas menerimanya. Tapi karena saya mati di atas kayu salib, kamu layak mendapatkannya. Itu Yesus. Makanya orang Kristen lihat ya, orang Kristen yang cuma tahu-tahu aja, ya kayak anak-anak kan, jadi berisik. Ya, komennya berisik di sosial media. Belaga-belaga tahu, tapi nggak pernah ngerti. Ya, orang kayak gini berisik kan, sama kayak anak-anak berisik kan. Nggak pernah jadi dewasa, orang yang ngerti lebih diem. Tapi orang yang cuma banyak tahu, berisik biasanya. Nggak pernah banyak mengerti. Oke? Makanya Petrus jelas mengatakan, bertumbuhlah ke arah kasih karunia, inilah kebenaran. Bertumbuh ke sana. Dan pengenalan akan Yesus Kristus. This is the real relationship, tema saudara. Kita mengerti siapa pribadi Tuhan Yesus itu. Kita bertumbuhnya ke arah kasih karunia. Saya takutnya gini, kalau kita nggak bertumbuh ke arah kasih, kita akan bertumbuh ke arah lawannya kasih. Tahu lawannya kasih? Nafsu. Ya, yang kita renungin bukan kasih, akhirnya yang kita renungin nafsu. Ya, karena kita nggak bertumbuh ke arah kasih. Yuk, 1 Korintus 13, ayat terakhir ya. Ayatnya terakhir, pembahasannya masih lama. Rasul Paulus menulis atau mendapatkan pewahyuan soal kasih di tengah kota yang dikuasai sama nafsu. Korintus kalau saudara pelajari ini kota yang mengerikan. Ya, salah satu orang-orang Korintus itu, salah satu dewinya mereka itu namanya Afrodit. Afrodit itu dewi seks. Ya, bayangin mereka sembah dewi seks, namanya Afrodit. Dan Afrodit anaknya tuh banyak. Karena apa? Suaminya banyak, berondongnya banyak, ya, selingkuhannya banyak, pacarnya banyak, Afrodit. Jadi anak-anaknya banyak dan nama anak-anaknya mengerikan semua. Ya. Nama anak yang pertama itu namanya adalah Eros. Anak yang kedua namanya Phobos. Eros itu bahasa Indonesianya nafsu. Phobos itu akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut. Ya, pernah ketemu keluarga nama anak-anaknya begini? Hah? Takut, udah makan belum gitu.
Nafsu sekolah yuk. Ini anak-anaknya Afrodit namanya tuh kayak gitu-gitu. Oke? Karena apa? Kota Korintus memang dikuasai sama nafsu dan ketakutan. Makanya di tengah kota Korintus, Rasul Paulus dibukakan pewahyuan tentang love, tentang kasih. Dan saudara tahu nggak, orang kalau nggak bertumbuh ke arah kasih, biasanya mereka akan dikuasai sama dua ini. Nafsu, sama overthinking kan? Ketakutan. Betul apa betul? Hah? Pernah ngalamin? Kalau nggak bertumbuh ke arah kasih karunia, ke arah kebenaran, nggak punya pengertian tentang pribadinya Tuhan Yesus, akhirnya kita dikuasai sama ini. Nggak pernah merenungkan firman Tuhan, akhirnya kita dikuasai sama ini. Kita cuma tahu firman aja, tapi yang menguasai kita bukan Tuhan Yesus. Bukan sama sekali. Tapi takut dan nafsu. Saudara sadar nggak, orang-orang sekarang lagi diserang sama ketakutan di mana-mana? Oh nggak, di BSD nggak ada yang takut ya? Oke. Di Jakarta banyak yang takut soalnya. Ya, saya kalau naik pesawat, orang Kristen suka bikin malu. Baru goyang dikit, kalung salibnya dipegang. Ya, saya kebetulan suka goes sama pilot-pilot. Pilot-pilot suka kasih tahu, Jess, kalau goyang tuh cuman karena ada tekanan udara yang beda, pesawatnya goyang. Ya, itu sama sekali tidak berbahaya. Ya, kecuali dia lihat ada tekanan yang berbedanya sangat jauh. Turbulensinya bisa kuat. Ya. Nah, saya kemarin Desember saya lagi rute kemana saya lupa. Itu turbulensinya cukup kuat. Teriaknya udah aneh-aneh loh di pesawat. Ya, Allahu Akbar gitu. Wih, ada yang teriak kanan depan saya, darah Yesus. Oh ini dia nih. Kalau ada apa-apa saya mau komsel sama orang itu. Tiba-tiba di paling belakang teriaknya paling kenceng dan ternyata dia icebreaker. Karena satu pesawat jadi ketawa, tau gak teriaknya apa? Setan gitu, setan dipanggil loh. Giling tuh orang. Hah? Tapi anehnya semua ketawa di pesawat. Icebreaker banget tuh orang. Saya mau katakan buat saudara, jangan takut. Jangan khawatir karena kita jalan sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Takut tuh dari iblis kan? Bukan dari Tuhan. Makanya takut mesti dihadapi. Yang mesti dihindari itu bahaya. Bahaya mesti dihindari. Takut mesti dilawan. Ya, kalau udah jelas ada ular kobra di depan saudara, kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Itu bahaya soalnya. That's danger, man. Hah? Mesti dijauhin kalau bahaya. Takut mesti dihadapi. Bertumbuhlah ke arah kasih karunia. Dapatlah pengertian tentang siapa itu Tuhan Yesus. Saya percaya hidup kita, self kita akan dikuasai sama kasih-Nya Tuhan. Bukan ego. Bukan semua peristiwa-peristiwa yang masa lalu yang menghantui kita. Karena percayalah Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Dia nggak lihat masa lalu saudara dan saya, yang dia lihat selalu masa depan kita. Dia sudah mendesain kita menjadi apa nantinya. Ya, yuk kita lihat ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa saudara? Dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan ini kurang tepat ya. Karena kalau saudara pelajari dari bahasa Yunaninya, yang muncul kata adalah katargeo. Itu artinya bukan meninggalkan tapi destroy, menghancurkan. Kalau dihancurin berarti nggak bisa balik kan? Ya, kalau ditinggalin bisa balik. Oke, tapi kalau dihancurkan, di-destroy, udah dia nggak ada lagi di situ. Oke, apa? Sifat ke kanak-kanakan. Mental apa tadi? Susu. Bukan makanan keras. Ini mesti di-destroy. Ya, kita mesti bertumbuh mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Ya, ingat kebenaran yang dibangun di luar sana, you do good, you get good. You do bad, you get bad. Tapi kebenaran di dalam Tuhan Yesus adalah we do bad, we get good, we don't deserve. Kalau udah tahu seperti ini, seharusnya kita semakin jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Seharusnya kita semakin tahu diri jadi anak-anak Tuhan. Karena apa? Punya pengertian. Bukan cuma tahu-tahu doang. Seorang anak-anak, dia jalan-jalan di kebaktian. Lucu kan lihatnya? Saya pun rasa cute gitu loh. Dia bisa diem tuh, duduk di tempat kebaktian. Lucu banget.
Ya. Dan anak kecil kalau dilarang makan es krim dan dia lagi pilek, itu lucu banget. Itu buat saya paling lucu. Aku pengen es krim, lagi pilek. Kayaknya kasihan tapi nggak boleh kan? Lucu banget lihat anak kecil kayak gitu. Saudara bisa bayangin nggak orang tua kayak gitu? And sadly speaking banyak loh. Dia sayang sama saya, padahal udah punya istri. Dia paling ngerti saya gitu. Pernah ketemu? Saya ketemu hampir tiap hari model-model gini. Dia bayarin saya semuanya gitu, padahal punya orang. Ya, anak kecil punya orang lain dia nggak peduli kan? Namanya juga anak-anak, lucu liatnya. Udah tua loh begitu. Makanya Alkitab katakan ada tua-tua keladi. Ini dia. Umurnya udah tua, tapi kekanak-kanakan. Cuman tahu doang, nggak pernah punya pengertian. Cuman tahu-tahu aja. Saudara, jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang dewasa. Punya real relationship sama Tuhan Yesus. Jangan cuman tahu tentang dia aja, tapi mulai mengerti siapa dia. Mulai mengerti karya salib. Mulai mengerti his first coming. Jangan ributin second coming kebanyakan. Ya, ngerti dulu dia datang pertama kali itu untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua, dia sayang. Nah, seharusnya inilah yang menguasai self kita. Bukan ego yang menguasai kita. Saya percaya waktu kita dewasa, kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Karena dewasa is a choice. Tua itu pasti kan? Ya, kita jadi tua tiap hari kita semakin tua. Ya, tapi dewasa itu adalah pilihan. Pilihlah untuk memperoleh pengertian setiap hari. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses dalam apapun yang saudara kerjakan, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gitu anak-anak. Kita langsung tutup? Oke, yuk kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami untuk selalu mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu di One Christ Community Tuhan. Berkati mereka, berkati cita-cita mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Buat Tuhan kami mengerti setiap hari, makin jatuh cinta setiap hari dengan pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk karya salib-Mu, terima kasih untuk sayang-Mu buat kami Tuhan yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan untuk menjadi daddy kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat percaya Tuhan, Roh Kudus adalah guru agung kami. Engkau akan terus mengajar kami kepada segala kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati seluruh One Christ Community. Mereka akan punya impact, akan berdampak secara luar biasa Tuhan. Orang-orang yang dipertemukan dengan mereka Tuhan akan melihat ada karakter Kristus di dalam mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Saat ini saudara, mari kita angkat hati dan tangan kita bersama-sama. Kami sangat percaya Tuhan kalau kami baik-baik dengan suara Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup yang penuh dengan kelimpahan akan datang dalam kehidupan kami. Kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman, bukan minta-minta pinjaman. Kami sangat percaya Tuhan kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan, maka sisi rumah kami, Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan saudara daripada Roh Kudus, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Kami terima ini semua Tuhan dengan iman hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin.